Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida dari Universitas PGRI Kalimantan, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Semester 3, NPM 306224623. Pada video ini saya akan mempresentasikan algoritma Short Test Job Force atau SJF. Algoritma Short Test Job Force atau SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan proses di sistem operasi. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk mengeksekusi proses dengan durasi paling pendek terlebih dahulu. Dalam kata lain, SJF mencoba memberikan prioritas pada proses yang memiliki waktu eksekusi atau burst time terpendek. Kelebihan dari algoritma SJF adalah bahwa ia dapat memberikan waktu putar minimum jika burst time yang diberikan akurat. Namun, tantangan utamanya adalah sulit untuk mengukur burst time dengan tepat sebelum proses dieksekusi. Kesalahan dalam estimasi burst time dapat menyebabkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya sistem. Penting untuk diingat bahwa SJF seringkali digunakan sebagai model ideal dan mungkin sulit diterapkan dengan sempurna dalam situasi dunia nyata. Dalam praktiknya, beberapa variasi SJF seperti SJF dengan prioritas dinamis atau pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor lain dapat digunakan untuk mengatasi beberapa kelemahan SJF murni. Proses algoritma SJF. Berikut adalah gambaran umum tentang proses algoritma SJF dalam proses penjadwalan. Yang pertama ada pengukuran burst time. Setiap proses yang tiba diberikan burst time, yaitu estimasi waktu yang dibutuhkan proses tersebut untuk menyelesaikan eksekusinya. Yang kedua, antrian proses. Proses-proses yang tiba dijadwalkan ke dalam antrian berdasarkan waktu kedatangannya. Yang ketiga, pemilihan proses dengan burst time terpendek. Saat proses harus dipilih untuk dieksekusi, algoritma SJF memilih proses dengan burst time terpendek yang ada di antrian. Proses ini disebut dengan short test job. Yang keempat ada eksekusi proses. Proses yang dipilih dieksekusi oleh CPU. Jika algoritma SJF bersifat preemptif, CPU dapat diambil dari proses yang sedang dieksekusi jika ada proses baru yang tiba dengan burst time lebih pendek. 5. Perhitungan waktu tunggu dan waktu putar. Setelah suatu proses selesai dieksekusi, waktu tunggu dihitung sebagai total waktu yang dihabiskan proses tersebut dalam antrian sebelum mendapatkan akses ke CPU. Waktu putar dihitung sebagai total waktu yang dibutuhkan proses untuk menyelesaikan eksekusinya termasuk waktu eksekusi dan waktu tunggu. Yang keenam ada update antrian. Setelah suatu proses selesai dieksekusi, antrian diperbaharui dan proses berikutnya dipilih berdasarkan burst time terpendek yang tersedia. Yang ketujuh ada penanganan proses dengan burst time sama. Jika ada beberapa proses dengan burst time yang sama, algoritma SJF bisa menggunakan aturan FCFS first come first serve atau aturan lain untuk menentukan urutan eksekusi. Yang kedelapan, penilaian kinerja. Kinerja algoritma SJF dinilai berdasarkan waktu putar total minimum yang dihasilkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan waktu putar keseluruhan proses-proses yang dieksekusi. Perlu diingat bahwa algoritma SJF bersifat non-preemptif jika proses tidak dapat dihentikan sebelum selesai dan preemptif jika proses dapat dihentikan jika ada proses baru dengan burst time lebih pendek. Pemilihan jenis SJF dapat tergantung pada kebutuhan dan karakteristik sistem operasi yang digunakan. Burst time algoritma SJF. Burst time dalam konteks algoritma SJF merujuk pada estimasi waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk menyelesaikan eksekusinya. Burst time ini merupakan parameter penting dalam penjadwalan proses, terutama dalam SJF yang berfokus pada mengeksekusi proses dengan burst time terpendek terlebih dahulu. Beberapa hal terkait burst time dalam algoritma SJF. Yang pertama ada estimasi burst time, yang kedua ada pengukuran burst time yang akurat, yang ketiga ada perbandingan burst time, yang keempat prioritas proses dengan burst time terpendek, yang kelima ada kendala burst time, yang keenam ada waktu putar minimum. Dalam situasi praktis, mendapatkan burst time yang akurat bisa menjadi tantangan, dan banyak variasi dari algoritma SJF mencoba mengatasi masalah ini, seperti SJF dengan prediksi burst time atau penggunaan faktor-faktor lain untuk mengoptimalkan penjadwalan proses.
Waktu kedatangan. Waktu kedatangan dalam konteks algoritma SJF adalah waktu ketika suatu proses tiba atau masuk ke dalam antrian untuk dieksekusi. SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang memberikan prioritas pada proses dengan burst time terpendek, tetapi waktu kedatangan juga memainkan peran penting dalam penentuan urutan eksekusi. Beberapa poin terkait waktu kedatangan dalam algoritma SJF. Yang pertama, antrian berdasarkan waktu kedatangan. Yang kedua, pemilihan proses berdasarkan burst time terpendek. Yang ketiga, prioritas proses dengan burst time terpendek dan tiba terlebih dahulu. Yang keempat, penjadwalan proses yang paling optimal. Yang kelima, kelemahan akibat waktu kedatangan. Penting untuk dicatat bahwa SJF bersifat non-preemptif secara alamiah, tetapi varian SJF yang bersifat preemptif juga dapat digunakan untuk menangani situasi di mana proses baru tiba dengan burst time yang lebih pendek daripada proses yang sedang dieksekusi. Gantt chart. Gantt chart adalah alat visualisasi yang sering digunakan untuk menunjukkan urutan eksekusi proses pada suatu sistem. Gantt chart dapat membantu memahami bagaimana suatu algoritma penjadwalan seperti SJF mengatur dan mengeksekusi proses. Gantt chart memberikan gambaran visual tentang bagaimana algoritma SJF mengatur dan mengeksekusi proses. Ini membantu memahami urutan eksekusi dan waktu yang diperlukan untuk setiap proses. Waktu tunggu algoritma SJF. Waktu tunggu atau waiting time dalam algoritma SJF adalah jumlah waktu yang sebuah proses harus menunggu sebelum mendapatkan akses ke CPU dan mulai dieksekusi. Waktu tunggu dihitung dari saat kedatangan proses hingga saat proses tersebut mulai dieksekusi. Memahami waktu tunggu penting karena memberikan gambaran tentang seberapa efisien algoritma penjadwalan dalam memanfaatkan sumber daya CPU dan mengurangi waktu tunggu proses-proses. Rata-rata waktu tunggu. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggu dalam algoritma SJF, kita perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, hitung waktu tunggu untuk setiap proses. Yang kedua, hitung total waktu tunggu. Yang ketiga, hitung jumlah proses. Dan yang terakhir, hitung rata-rata waktu tunggu. Waktu putar. Dalam algoritma SJF adalah total waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menyelesaikan eksekusinya, mulai dari saat tiba hingga selesai dieksekusi. Langkah-langkah untuk menghitung waktu putar dalam algoritma SJF. Yang pertama, hitung waktu tunggu untuk setiap proses. Yang kedua, hitung waktu putar untuk setiap proses. Dan yang ketiga, hitung rata-rata waktu putar. Rata-rata waktu putar. Untuk menghitung rata-rata waktu putar dalam algoritma SJF, langkah-langkahnya yang pertama, hitung waktu tunggu untuk setiap proses. Yang kedua, hitung waktu putar untuk setiap proses. Yang ketiga, hitung total waktu putar. Yang keempat, hitung jumlah proses. Dan yang terakhir, hitung rata-rata waktu putar. Priority atau time quantum algoritma SJF. Pada algoritma ini tidak memerlukan parameter seperti priority atau time quantum karena sifatnya berfokus pada penjadwalan berdasarkan burst time terpendek. SJF mengeksekusi proses dengan burst time terpendek terlebih dahulu, dan itu adalah satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi. Yang terakhir, contoh kasus pada algoritma SJF. Saya akan membuat sebuah contoh kasus dengan 3 proses. Yang pertama ada proses, yang kedua burst time, yang ketiga waktu kedatangan. Bisa dilihat di layar PPT ini. Pada proses ada P1, P2, dan P3. Burst time P1 6 unit waktu, P2 8 unit waktu, P3 7 unit waktu. Waktu kedatangan P1 ada 0 unit waktu, P2 2 unit waktu, P3 4 unit waktu. Selanjutnya mari kita hitung waktu tunggu, waktu putar, dan lain-lain. Di sini ada Gantt chart. Selanjutnya ada hitung waktu tunggu. Waktu tunggu P1 0, waktu tunggu P2 6, waktu tunggu P3 14. Rata-rata waktu tunggu ditotalkan semuanya baru dibagikan 3, 0 tambah 6 tambah 14 dibagi 3 menghasilkan 6,67. Hitung waktu putar untuk P1 ada 6, waktu putar untuk P2 14, waktu putar untuk P3 21.
Rata-rata waktu putar, totalkan semuanya baru dibagi 3, 6 tambah 14 tambah 21 dibagi 3 menghasilkan 13,67. Sekian presentasi saya pada algoritma SJF. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.